Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Arin dari Anafarma kelas 2A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahan kimia obat yang ditambahkan ke dalam jamu. Salah satunya adalah sildenafil sitrat. Jadi definisi sildenafil sitrat ini adalah obat yang digunakan untuk menangani disfungsi ereksi atau kadang disebut impotensi. Biasanya sildenafil sitrat ini berbentuk kristal putih sampai hampir putih dan tak berbau. Berikut adalah gambar struktur kimianya. Lalu bagaimana sih mekanisme sildenafil sitrat ini? Nah, di dalam tubuh terdapat enzim CGMP yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah di dalam penis sehingga dapat menyebabkan ereksi. Nah, di dalam tubuh juga terdapat enzim PDE5 yang sifatnya berlawanan dengan CGMP, yaitu tidak menyebabkan ereksi. Sehingga sildenafil sitrat ini bekerja dengan menghambat enzim PDE5 dan jumlah enzim CGMP semakin banyak sehingga menyebabkan aliran darah semakin meningkat dan menyebabkan ereksi. Definisi jamu. Jamu adalah obat yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mineral atau sediaan galeniknya atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman. Nah, biasanya obat tradisional yang sering terdapat bahan kimia obat adalah obat tradisional yang diindikasikan untuk afrodisiak, penghilang rasa sakit, dan rematik. Lalu kenapa sih ditambahkan sildenafil sitrat ke dalam jamu? Karena waktu yang dibutuhkan untuk obat herbal jauh lebih lama untuk menghasilkan efek yang dibutuhkan. Sehingga ditambahkan bahan kimia obat ke dalam jamu untuk mempercepat terjadinya efek pengobatan. Dengan penambahan bahan kimia obat berupa sildenafil sitrat ke dalam jamu juga dapat menyebabkan efek samping, yaitu yang pertama, gangguan penglihatan, pusing, flushing atau kemerahan pada kulit, kemudian gangguan pencernaan, muntah, priapisem, kongesti hidung, dan jantung. Slide selanjutnya yaitu penentuan sildenafil sitrat dari jamu. Penentuan sildenafil sitrat dalam obat ini dapat menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, spektrofotometri UV-Vis, kedua, KCKT atau HPLC, dan yang ketiga, menggunakan KLT densitometri. Dan pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi sildenafil sitrat yang saya adaptasi dari jurnal yang berjudul Identifikasi Penetapan Kadar Sildenafil Sitrat pada Jamu Kuat yang beredar di Kota Makassar. Pertama, dilakukan preparasi sampel dan identifikasi sildenafil sitrat. Nah, untuk mengekstrak sampel ini digunakan metode maserasi, yaitu dengan menimbang sampel serbuk sebanyak kurang lebih 400 mg per kapsul. Kemudian dimaserasi menggunakan metanol kurang lebih 5 ml selama 1-2 hari, kemudian disaring dan diambil ekstrak cair dari sampel jamu. Yang kedua yaitu identifikasi dengan KLT. Yang pertama, ekstrak metanol jamu dan standar sildenafil sitrat ditotolkan pada lempeng KLT yang berukuran 1x7 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen, kloroform, dan etanol dengan perbandingan 9,5 dibanding 0,5. Kemudian apabila eluen telah mencapai tanda batas, KLT diambil dan dikeringkan. Kemudian bercaknya diamati di bawah sinar UV pada gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Kemudian dibandingkan noda antara standar sampel dan dihitung nilai RF-nya. Setelah ekstraksi sampel dan identifikasi menggunakan KLT, kemudian dilanjutkan dengan penetapan kadar menggunakan KLT densitometri. Yang pertama yaitu membuat larutan baku sildenafil sitrat dari standar yang ditimbang 10 mg, kemudian dilarutkan dengan 10 ml metanol dan diperoleh konsentrasi 1000 ppm. Kemudian dari konsentrasi 1000 ppm ini diencerkan menjadi 500 ppm.
Langkah yang kedua yaitu pembuatan larutan sampel. Masing-masing ekstrak maserasi ini dipipet sebanyak 1 ml, kemudian dilarutkan dengan 5 ml metanol. Langkah yang terakhir yaitu penentuan kadar sildenafil sitrat pada sampel. Yang pertama, menyiapkan lempeng KLT berukuran 10 x 10 cm dengan batas atas 0,5 cm dan batas bawah 1 cm. Kemudian ditotolkan larutan baku dengan konsentrasi 500 ppm menggunakan mikropipet dengan variasi konsentrasi 1 mikroliter, 2 mikroliter, 3 mikroliter, dan 4 mikroliter. Kemudian ekstrak cair sampel ditotolkan sebanyak 2 mikroliter pada lempeng KLT dan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali atau triplo. Kemudian lempeng ini dielusi di dalam chamber yang berisi kloroform dan etanol dengan perbandingan 9,5 banding 0,5. Kemudian dihasilkan noda, dan noda yang terpisah ini diamati menggunakan lampu UV dengan panjang gelombang 254 nanometer dan diukur dengan KLT densitometri dengan panjang gelombang maksimum pada 292 nanometer. Kemudian dilakukan analisis terhadap hasil scan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.